Istaidu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon petunjuk dan semoga Allah memahamkan kita dalam pertemuan hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni 'ilman. Rabbi zidni 'ilman wa rzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Hadis Arba'in ke-24. Betul tidak? Ke-24. Hadis ini termasuk hadis qudsi. Tahu teteh bedanya hadis qudsi dengan wahyu? Tahu? Kalau hadis itu lafaznya apa? Kalau hadis biasa, bukan hadisnya perkataan Rasul, itu lafaznya dari Rasul. Namun diwahyukan dari Allah. Maksudnya diilhamkan, ya, bukan diwahyukan. Diilhamkan, dapatnya juga dari Allah atas petunjuk Allah. Namun lafaznya itu dari Rasulullah. Beda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu lafaz maupun petunjuknya itu datang dari Allah. Namun tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Lafaz dan isinya itu datang dari Allah. Paham ya? Nah, hadis juga yang diriwayatkan oleh para sahabat yang diucapkan oleh Rasulullah itu juga hadis, namun belum hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu Allah yang langsung mengilhamkan kepada Nabi sesuai dengan perkataan Allah langsung qudsi. Nah, ini hadisnya. Nyah. Tah. Kang ini ada ehwanya. Nyah. Nanti ngefeknya ke sana? Enggak. Ini tak enakan bibi. Tanya kalau senang kamu ada. Dibuka hadisnya. An Abi Dzar Al-Ghifari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarfi' an rabbi. Jadi langsung dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi dalam hadis yang bersumber yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Nah, berarti langsung datang dari Allah bahwa dia berfirman. Kalau Allah berfirman, kalau Rasulullah qala, kan? Itu. Kalau Rasulullah berkata, kalau annahu qala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya terhadap kalian. Jiji dulu ya, satu-satu dulu kita bedahnya. Ini bisa jadi beberapa kali pertemuan tentang kezaliman, kata ibu. Di sini lafaznya kata Allah, sesungguhnya, ingat ini adalah hadis qudsi. Kalau hadis qudsi berarti siapa? Seolah-olah siapa yang berbicara di sini? Allah. Kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi kalau Allah sudah memiliki sifat adil, berarti Allah mustahil memiliki sifat zalim. Allah nggak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Maksudnya seperti itu. Karena bentuk keadilan Allah adalah tidak pernah berbuat zalim. Apa itu zalim, Bu? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di mana tempatnya teh? Adil apa? Berarti zalim itu kebalikan daripada adil. Zalim itu dimaknai dua ya. Satu, dia melampaui batasnya yang sudah ditentukan. Kedua,
tidak menempatkan sesuatu pada porsinya, pada yang seharusnya. Jadi itu ya maknanya dari. Kemudian Allah juga mengharamkan terhadap kalian jangan saling menzalimi. Aku mengharamkannya terhadap kalian, maka janganlah saling menzalimi. Jangan saling tidak berbuat adil. Maksudnya seperti apa? Zalim di sini seperti apa? Di sini kata Ibnu Utsaimin, kezaliman di antara manusia itu diharamkan. Rasulullah menjelaskan bahwa kezaliman di antara manusia itu bisa menyangkut darah, bisa menyangkut perkara harta dan kehormatan. Jadi misalnya diambil hartanya, dibunuh dengan secara bukan tidak adil, dengan secara tidak ada alasannya gitu, dengan tidak ada alasan yang jelas. Kan kalau membunuh orang kafir di medan perang mah jelas ya Bu, alasannya boleh, itu diperbolehkan. Namun tiba-tiba dibegal gitu, berarti dia sudah melakukan perbuatan zalim, dan perbuatan zalim ini termasuk dosa besar. Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Nah, ini diulang lagi pelajarannya. Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Dosa besar ada hukumannya baik di dunia pun di akhirat. Sedangkan dosa kecil, nenek, di dunia saja. Masya Allah, barakallahu fikum. Namun ingat, dosa itu pasti menimbulkan jejak, gitu ya. Di sini ini apa? Oh, beliau bersabda di Mina pada hari raya, pada hari haji wada. Jadi nanti teteh ketika pembahasan sirah, tapi ini sudah dibahas. Bahasa sekarang di-spill. Nah, udah di-spill terlebih dahulu tentang kezaliman ini. Nanti Rasulullah SAW ketika haji wada, ketika haji perpisahan, ketika menjelang wafatnya, Rasulullah mewasiatkan beberapa wasiatnya. Di antaranya adalah ini wasiatnya tuh. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian untuk diganggu, seperti haramnya diganggu hari, bulan dan negeri kalian ini. Maksudnya negeri dan bulan kalian ini teh apa Bu? Bulannya bulan haram, negerinya negeri haram. Kan di sini lagi posisinya lagi haji wada. Rasulullah bersabda ketika haji wada, boleh nggak membunuh tapi di area Mekah? Nggak boleh Bu, apalagi dalam keadaan ihram. Ngebunuh apa? Nyamuk, sekalipun nyamuk tidak boleh Bu. Sekalipun nyamuk dendana 1 dombaun Bu. Sekalipun semut yang menggigit kulitnya ditepak Bu, tepak. Nah, ibu bayar 5 juta satu harga kambing, didam. Tapi kalau manusia dikumaha Bu? Dikisos, artinya nyawa dengan nyawa. Jadi di tanah haram itu tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang. Apalagi dalam keadaan berihram, ada larangan ihram. Rasulullah berkata, apalagi kezaliman itu dilakukannya itu tidak boleh seperti halnya hukumannya kezaliman yang dilakukan di Mekah, di Masjidil Haram, dan kezaliman yang dilakukan di bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan mulia, iya. Bulan haram, ada berapa bulan haram? Ada 4. Apa saja? Apa saja bulan haramnya? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Itu langsung aja betul. Muharram, 3 bulan berturut-turut. Satunya lagi bulan Rajab. Jadi Rajab,
kehalangan 2 bulan, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini bulan mulia di mana setiap amal solih dilipat gandakan, pun setiap kesalahan dilipat gandakan. Jadi kalau ibu misalnya, gak ibu ya, kalau misalnya ada orang yang nauzubillah mencuri 100.000, nah dituliskan ke malaikatnya 200.000. Jadi 2 kali lipat. Berhati-hati, berjaga-jaga, apalagi di bulan haram. Sekarang bulan haram bukan ibu, Zulqa'dah ya. Sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah. Hati-hati dalam menzalimi orang lain. 2 kali lipat langsung dibalasnya oleh Allah. Ingat tadi ketika menzalimi dibalasnya di mana? Di dunia wal akhirah. Jadi di dunia dibalas, di akhirat juga. Dan yang paling sepele buat kita itu adalah menzalimi tentang kehormatan. Rarasaeun mah enggak menzalimi, padahal itu bentuk zalim, memfitnah. Itu bentuk perbuatan zalim. Setiap fitnah dibalas di dunia enggak? Setiap fitnahan dibalas di dunia enggak? Kira-kira setiap fitnahan dibalas di dunia enggak? Balas. Ya, dibalas kalau fitnahnya berbentuk kezaliman. Kezaliman tadi mengganggu kehormatan misalnya. Dan kata Umar bin Khattab juga berkata seperti ini. Saat itu Umar bin Khattab melihat wanita yang lagi hamil. Wanita yang lagi hamil, terus terbersit dalam hati Umar teh menibuntet, pada kita bahasa menibuntet. Umar langsung beristighfar, itu baru dalam hati. Kata Umar, ini bulan haram. Astagfirullahaladzim, aku takut Allah membuat aku hamil. Takut dibuat hamil gara-gara perkataan tadi. Masih ingat nggak bu kemarin saya cerita ketika larangan ihram dilanggar ya di bulan haram. Itu di kota Makkah, kota mulia. Kita nggak jaga lisan, walaupun itu hal yang sepele dibalas ya bu, dibalas langsung di dunia. Dan kata ini entah hadis atau perkataan ulama, namun saya pernah mendengar seperti ini dari guru saya. Jika seseorang mengejek seseorang lain perbuatan dosanya, mengolok-olok perbuatan dosanya, maka akan dipastikan ia akan melakukan dosa yang sama sebelum ia wafat. Nah, itu bentuk kezaliman. Padahal ya itu tadi kehormatan tadi, kita langgar kehormatan seseorang. Misalnya menit resepnya ya, terus kita ngolok-ngolok perbuatan dosanya. Mau pokoknya keresep teh ini sebelum dia wafat dia akan merasakan terlebih dahulu apa yang sudah dia olok-olok sebelumnya. Nauzubillahi. Maka jangan gitu ya, nauzubillah. Dan ini kejadian, ini bukti nyata. Saya masih ingat, walaupun ini kisah gitu ya, kisah dari orang tua saya. Beliau bilang dulu di sini yang di daerah ini teh ada orang yang mohon maaf hamil di luar nikah. Kemudian ya dinikahkan lah. Namun tetangga teh ngagara runjing bu. Seolah-olah dia orang suci. Ternyata bu, setahun demi setahun satu lingkungan itu anaknya semua hamil di luar nikah. Jadi dia ngomongin ini anaknya hamil di luar nikah, dia bareng ini anaknya hamil di luar nikah. Semuanya merasakan apa yang dirasakan oleh itu. Kayak wala quwata melanggar kehormatan seorang teh sungguh fatal gitu. Sekalipun itu yang berbuat dosa gitunya, kita dizalimi. Gimana kalau berbuat kebaikan terus kita zalimi?
Waktunya sudah habis sebenarnya. Nah, alhamdulillah waktunya sudah habis. Ini agak panjang, jadi sedikit demi sedikit dulu ya Bu ya penjelasannya. Hati-hati dalam perbuatan zalim. Apalah ilmu dalam tulisan dan coretan itu ya. Kalau tidak kita amalkan, berarti cara mengamalkannya gimana? Waspada dua hal, satu lisan kita, dua tangan. Ingat hadisnya apa? Seseorang itu dikatakan selamat jika dia menjaga lisan dan tangannya. Dan yang paling banyak memasukkan seseorang di surga itu bukan amal solehnya apa, tapi lisannya juga ketakwaannya. Masya Allah. Hada wala bisawab. Semoga Allah berikan taufik, berikan hidayah kita untuk bisa mengamalkannya. Ya, tidak berbuat zalim terhadap orang lain, baik terhadap hartanya, baik terhadap kehormatannya maupun darahnya. Yang punya hutang, nah bereskan Bu di dunia. Itu perbuatan zalim. Pun ada teteh di sini juga yang merasa saya belum menunaikan haknya, tolong di notis saja ya. Maksudnya dikasih tahu, bilih hilap. Misalnya tilas bala-bala kamarnya hilap, bilang saja tong sieun nagih hutang ya. Karena bentuk cinta kita kepada orang lain itu nagih Bu. Karena saking cintanya daripada nanti dizoliminya di akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.